Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemah Hendrinda Adam, NRP 0819040049 dari kelas D4 TP 5B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis tegangan bejana tekan horizontal. Nah, presentasi ini juga dibuat sekaligus untuk memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah metode elemen hingga tugas. Nah, ini beberapa poin yang akan saya bahas pada presentasi ini ya. Nah, yang pertama adalah deskripsi kasus, itu kasus saya sendiri, bejana tekan yang saya pilih. Kemudian yang kedua itu sifat material dan dimensi. Kemudian yang ketiga model dan mesh. Yang keempat hasil analisis. Nah, yang pertama ini deskripsi kasus. Nah, untuk kasus ini sendiri ya, saya menggunakan jenis horizontal pressure vessel dengan kode 48HD 1060W. Ini merupakan pressure vessel horizontal. Nah, simulasi tegangan bejana tekan dilakukan untuk memperhitungkan apakah desain bejana tekan tersebut layak digunakan atau tidak. Tegangan tarik dan kekuatan luluh yang diizinkan dari material yang digunakan merupakan faktor keamanan pressure vessel yang saling berhubungan. Nah, di samping ini gambar ilustrasi bejana tekan horizontal saya. Nah, kemudian yang kedua sifat material dan dimensi. Nah, ini merupakan assembly sheet saya. Nah, di sini tertulis bahwa ini merupakan bejana tekan horizontal ya. Nah, ini terlihat di sini dengan bentuk head di sini adalah SE 2:1, berarti semi elliptical atau ellipsoidal head 2:1. Ini 2:1 ini merupakan diameter elipsnya ya, perbandingannya. Kemudian di sini ada head, tebal headnya untuk yang kanan dan kiri ada perbedaan di sini. Kemudian shell, di sini materialnya tertulis SA455 ya. Kemudian MAWP atau maximum allowable working pressure, di sini 300 PSIG. Kemudian temperatur kerjanya 400 derajat Fahrenheit. Menggunakan radiografi di sini RT4 spot ya. Nah, lanjut datasheet dari gambar tersebut ya, ini rinciannya namanya seperti yang disebutkan tadi, kemudian tebal shell dan tebal headnya. Di sini dalam inci dijadikan milimeter. Ada head 1 dan head 2 karena memiliki perbedaan. Kemudian diameter dan panjang sel, diameternya 48 inch, panjang 120 inch. Head depth atau kedalaman head ini 14 inch. Kemudian tipe supportnya saddle, MAWP 300 PSIG, temperatur desainnya 477,594 Kelvin. Kemudian untuk spesifikasi material baik sel maupun head, karena ini sama ya, sel dan headnya SA455, kemudian massa jenisnya 7750,373 kg per meter kubik. Kemudian modulus elastisitasnya 1,91 kali 10 pangkat 11 PA, Poisson rasionya 0,3, yield stress di sini 260 MPa. Kemudian thermal expansion coefficient, saya asumsikan di sini pada suhu 20 derajat Celcius atau 293 Kelvin ini didapatkan thermal expansion coefficient sebesar 1,26 kali 10 pangkat 5 mm per K. Kemudian selanjutnya
ada model dan mesh. Nah, ini merupakan model 3 dimensi dari output dari aplikasi atau software Salome ya. Nah, untuk dimensinya major radius di sini 0, ini 0 sudah dijadikan meter ya. Jadi 0,604838 meter, kemudian minor radiusnya 0,350838 meter. Kemudian panjang selnya 3,048 meter, half support length atau ini berarti jarak antar support dibagi 2 ya, atau setengahnya ini sebesar 1,1684 meter. Kemudian lebar supportnya 0,1524 meter. Kemudian theta pada saddle support 45 derajat, pada selnya 90 derajat. Untuk major radiusnya kita ini merupakan hasil pengukuran pada software Salome ya, pada inspeksi minimal distance. Nah, didapatkan sesuai seperti data yang tadi disebutkan, yaitu 0,64838 untuk major radiusnya. Ini merupakan kita mengukur dari vertex 4 ke vertex 5 ya. Nah, untuk minor radiusnya di sini didapatkan juga sesuai seperti tabel yang saya sudah sebutkan tadi, sebesar 0,350838. Kemudian untuk sel length atau panjang selnya didapatkan sesuai juga 3,048 meter ya, sesuai tabel. Kemudian untuk pengukuran half support length atau setengah dari jarak antar supportnya, ini sebesar 1,1684, sesuai juga. Kemudian untuk yang support width, nah ini lebar supportnya ya, ini sebesar 0,1524, sesuai. Kemudian kita di sini ada kondisi batas. Nah, dari boundary sendiri support yang dipakai adalah tipe saddle ya, saddle support. Kemudian karena ini horizontal pressure vessel, kita pakai saddle support ya. Kemudian ada initial condition, type-nya ini temperature. Ini sebesar 293 Kelvin ya, atau kita asumsikan temperatur di sini 20 derajat Celcius. Kemudian untuk sifat materialnya SA455. Kemudian modulus elastisitas ini 1,91 kali 10 pangkat 11. Kemudian Poisson ratio 0,3. Massa jenis 7750,373. Kemudian thermal expansionnya 293 pada suhu 293 Kelvin atau 20 derajat Celcius, ini sebesar 12,6 kali 10 pangkat 6. Kemudian untuk tebal dari sel dan headnya. Untuk selnya ini memiliki tebal dalam meter ini 0,0855200008757. Kemudian untuk head ini ada perbedaan ya, untuk yang head sebelah dan sebelahnya, maksudnya antara ujung satu dengan ujung lainnya ini ada perbedaan ya. Untuk head 1 ini sebesar 0,0199960000969. Nah, untuk yang satunya 0,009093200009275 meter. Ini dalam satuan meter semua. Nah,
Kemudian untuk gravitasi di sini 9,81 ya. Temperatur kerjanya 477,594 Kelvin. Nah, selanjutnya ini merupakan hasil dari meshing ya pada software Salome. Untuk supportnya ini ada di bawah sini. Ini merupakan tampak dari samping atas ya, dari horizontal pressure vessel tersebut. Nah, kemudian yang keempat ini ada hasil analisis. Nah, untuk grid independence, nah, di sini berdasarkan komputasi pada meshing di software Salome, jumlah elemen kita variasikan di sini untuk meshingnya ya. Yang pertama itu memakai maksimal size itu 0,1 ya untuk yang nomor 1, kemudian yang nomor 2 ini 0,095, kemudian nomor 3 adalah 0,085, nomor 4 0,075, dan yang nomor 5 adalah 0,05. Didapatkan jumlah elemen seperti berikut, sekitar 19.000 sampai 26.000-an. Kemudian dengan prinsipal maksimum seperti berikut. Kemudian persen error ya, ini merupakan persen error dari tegangan prinsipal maksimum dengan sebelumnya ya. Lanjut untuk grafiknya, grafik grid independence. Ini merupakan grafik antara maksimum principal stress untuk yang di sumbu Y-nya, kemudian jumlah elemen pada sumbu X-nya. Di sini terlihat bahwa grafiknya cenderung menurun ya, untuk semakin kecil maksimal size-nya. Nah, kemudian ada displacement atau perubahan posisi pada pressure vessel. Nah, untuk yang mesh pertama ini setelah kita melakukan simulasi pada software ParaView, untuk yang mengalami displacement terbesar adalah cenderung di bagian atas ya, di bagian atas pressure vessel. Nah, hal ini dipengaruhi dimungkinkan karena untuk bagian atas ini tidak ada support ya, karena support ini terletak di bagian bawah pressure vessel. Jadi untuk bagian atasnya ini untuk displacementnya ini cenderung lebih tinggi, walaupun masih dalam batas wajar di sini, atau sangat kecil sebenarnya. Kemudian untuk mesh 2 juga sama, cenderung sama. Mesh 3 juga masih di bagian atas. Kemudian mesh 4 juga di bagian atas. Nah, mungkin di sini kalau di ujung ya displacementnya cenderung lebih tinggi ya, karena support ini juga menopangnya dari sisi cenderung tengah di sini ya, tidak sampai ujung. Kemudian di bagian bawah pula. Nah, sehingga untuk yang di bagian atas ini displacementnya cenderung lebih tinggi. Walaupun di sini kalau kita lihat di chart di sini untuk displacement terkecil dan terbesar itu tidak terlalu banyak selisihnya. Nah, untuk mesh 5 juga sama seperti pada mesh sebelumnya ya, cenderung pada bagian atas dan mungkin ada yang bagian ujung-ujung. Kemudian selanjutnya adalah tegangan normal. Nah, tegangan normal ini adalah intensitas gaya yang bekerja tegak lurus atau normal terhadap penampang. Nah, untuk mesh 1 sendiri ini tegangan normal yang paling
tinggi ini cenderung pada support ya, di sini cenderung pada support. Nah, untuk pada bagian sell-nya, apalagi yang ke atas ini cenderung rendah ya untuk tegangannya. Diakibatkan di sini karena ada support yang menopang dari keseluruhan beban pressure vessel tersebut. Jadi itu yang mungkin menjadi penyebab dari perbedaan tegangan yang ada pada support ini menjadi cenderung lebih tinggi. Pada mesh 2 juga cenderung sama, pada support juga. Untuk variasi maksimal size di sini pengaruhnya agak kecil ya untuk yang tegangan ini. Jadi untuk masing-masing mesh ini cenderung sama untuk tegangannya. Mesh 3, mesh 4, dan mesh 5 juga cenderung sama. Nah, kemudian dari analisis dan simulasi pada software yang tadi telah dipakai ya, diantaranya ada memakai software Salome untuk desain dan meshing, kemudian disimulasikan di software ParaView, maka dapat disimpulkan ya dengan nilai allowable stress dari material SA455 adalah 148 megapascal dan yield strength di sini adalah 260 megapascal, sedangkan nilai tegangan prinsipal di seluruh pressure adalah 44.309,5 pascal. Nah, ini didapatkan dari result dari kalkulator atau information ya, pada bagian information pada software ParaView. Nah, namun pada bagian support mengalami kenaikan signifikan sehingga mendekati allowable stress. Ya, terima kasih ya, cukup sekian mungkin presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.